Kali ini kita akan bongkar tuntas rahasia membangun passive income, sesuatu yang bakal jadi super penting untuk bisa bertahan di realita ekonomi tahun 2026. Lupakan deh cara-cara kaya instan, ini semua tentang membangun mesin uang yang benar-benar kerja buat kita. Bahkan pas kita lagi tidur. Kenyataannya teman-teman, tahun 2026 nanti itu bukan lagi soal gimana caranya naik kelas sosial. Buat banyak dari kita, tujuannya jadi lebih mendasar. Gimana caranya bertahan hidup, harga-harga kan rasanya naik terus, sementara gaji kok ya segitu-gitu aja, kita kerja, makin keras, tapi ruang gerak kok rasanya makin sempit. Nah, ini dia pertanyaannya. Kenapa kerja keras aja sekarang rasanya udah nggak cukup lagi? Perasaan inilah yang jadi inti dari obrolan kita. Ada semacam jebakan yang nggak kelihatan, yang mungkin banget lagi mengincar kondisi keuangan Anda saat ini. Kita masuk ke bagian pertama, jebakan ekonomi 2026. Yuk kita lihat kontras yang tajam banget antara apa yang kelihatan di permukaan sama kenyataan finansial yang sebenarnya. Coba deh, lihat dua realitas yang beda 180 derajat ini. Di satu sisi, media sosial tuh kayak ngejejelin kita ilusi flexing, pamer kekayaan instan yang kelihatannya gampang banget didapat. Tapi di sisi lain, ada kenyataan yang pahit. Tabungan puluhan tahun bisa ludes gitu aja gara-gara investasi bodong, dan banyak banget yang diam-diam berjuang karena kejebak di kelas menengah. Terus ada lagi musuh yang nggak kelihatan tapi nyerang terus-terusan. Inflasi. Gini deh, anggap aja inflasi itu kayak rayap. Dia kerja diam-diam, nggak berasa, tapi tahu-tahu nilai uang Anda yang disimpan di bank udah kegerogotin. Di zaman sekarang, sekedar nabung di bank tanpa strategi, itu sama aja kayak rela kehilangan uang secara perlahan. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, musuh terbesar kekayaan Anda. Yuk kita kenali satu persatu apa aja sih yang secara aktif ngalangin kita buat mapan secara finansial, baik itu dari luar maupun ya dari dalam diri kita sendiri. Ini dia nih, barisan musuh utamanya. Inflasi gaya hidup, di mana gaji naik, pengeluaran naiknya lebih kenceng. Utang konsumtif berbunga super tinggi, kayak pinjol. Tekanan sosial dan gengsi yang bikin kita boros. Mentalitas spekulasi yang anggap investasi itu kayak judi. Ditambah lagi sama guru-guru keuangan palsu, dan main-main sama utang atau leverage yang risikonya gede banget. Coba kita dalemin soal pinjol. Ini tuh ibaratnya bola salju hitam utang. Ini adalah bunga berbunga versi gelap yang kerjanya justru nyerang Anda. Utang itu numbuhnya eksponensial, jauh lebih cepat dari kemampuan kita buat bayar, dan akhirnya ya ngejebak kita di lingkaran setan yang susah banget buat keluar. Lihat deh perbandingannya di grafik ini. Pertumbuhan pendapatan kita itu cenderung lurus dan pelan. Sementara itu, utang pinjol, melesat ke atas secara eksponensial. Jarak antara dua garis inilah yang jadi resep pasti kehancuran finansial. Ini jebakan yang wajib banget dihindari. Oke, cukup ya ngomongin masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Bagian ketiga, kekuatan ajaib bunga berbunga. Ini dia mekanisme yang bisa membalikan keadaan dan bikin uang kerja keras buat kita, bukan sebaliknya. Ada satu kutipan legendaris yang bilang kalau bunga berbunga itu kekuatan paling dahsyat di alam semesta. Bukan karena rumit, sama sekali bukan. Justru karena kesederhanaannya yang luar biasa. Selama kita kasih satu bahan bakar utama, waktu. Analogi paling pas buat ngebayanginnya itu kayak bola salju. Awalnya kan kecil banget di puncak gunung, kelihatannya nggak berarti apa-apa. Tapi begitu dia mulai menggelinding, dia ngumpulin lebih banyak salju, jadi makin besar, makin berat, dan akhirnya jadi kekuatan raksasa yang nggak bisa dihentikan. Nah, uang Anda juga bisa bekerja dengan cara persis seperti itu. Bedanya kelihatan jelas banget di sini. Bunga biasa itu tumbuhnya lurus aja, linear. Stabil sih, tapi ya terbatas. Sebaliknya, bunga berbunga itu tumbuhnya eksponensial, karena hasil bunganya ikut menghasilkan bunga lagi. Awalnya emang landai, tapi lihat deh, kurvanya nanjak tajam banget. Disitulah keajaibannya terjadi. Nah, ini dia poin paling penting. Serius, investor A mulai lebih awal, walaupun modalnya lebih kecil, dan bahkan sempat berhenti di tengah jalan, hasilnya seringkali ngalahin investor B yang telat mulai, padahal nabungnya 2 kali lipat lebih banyak. Ini bukti mutlak. Lamanya waktu Anda di dalam permainan itu jauh lebih dahsyat daripada besarnya modal yang Anda setor. Oke, setelah konsepnya dapet, sekarang kita masuk ke bagian keempat yang praktis banget, membangun mesin uang pribadi. Gimana sih cara nerapin ini semua di kehidupan nyata?
Kuncinya ada di alokasi aset yang seimbang. Ini tuh semacam seni mencampur aset-aset agresif yang potensinya tumbuh tinggi, kayak saham, dengan aset defensif yang ngasih stabilitas, kayak obligasi negara. Kalau kombinasinya pas, Anda bisa tidur nyenyak, bahkan pas kondisi pasar lagi naik turun gak karuan. Tapi, tunggu dulu. Ada fondasi yang wajib banget dibangun sebelum kita lari. Pertama, beresin semua utang berbunga tinggi. Kedua, bangun dana darurat minimal cukup buat 6 bulan biaya hidup. Ini tameng Anda. Baru setelah itu langkah ketiga, mulai investasi rutin setiap bulan. Ingat ya, stabilitas dulu, baru kita ngomongin pertumbuhan. Dan kita sampai di rintangan terakhir yang seringkali justru jadi yang paling sulit. Bagian kelima, perang melawan diri sendiri. Kenapa? Karena musuh terbesar dalam investasi itu seringkali adalah bayangan kita sendiri di cermin. Jebakan-jebakan psikologis ini pasti kedengeran akrab deh. FOMO alias takut ketinggalan kereta. Panik jual pas pasar lagi merah. Serakah pas pasar lagi ijo-ijonya. Dan yang paling berat, nggak sabaran di tahun-tahun awal. Percaya deh, ngendaliin emosi-emosi ini jauh lebih susah daripada milih saham yang bagus. Pergeseran terbesar itu sebetulnya ada di pola pikir kita. Berhenti ngelihat uang sebagai alat buat dihabiskan, mulai sekarang lihat uang sebagai pasukan prajurit yang bisa Anda kirim buat berperang demi masa depan finansial Anda. Setiap rupiah itu adalah prajurit yang kerja buat membangun kekayaan, bahkan pas Anda lagi istirahat. Jadi saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Coba bayangkan diri Anda di tahun 2026 nanti. Ngelihat ke belakang ke hari ini, apa yang bakal Anda lihat? Rasa puas karena sudah berani memulai, atau rasa sesal karena menundanya sekali lagi? Waktu akan terus berjalan, itu pasti. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan ikut tumbuh bersamanya?